Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku mau buat kompos. Nah, ini tuh kompos yang super simple banget menurut aku. Dan bahannya cuman ini aja. Yang pertama itu ada daun basah atau hasil pruning atau daun apapun lah yang warnanya hijau atau yang segar. Dan ini daun kering. Dan aku tambahin lagi ini ada aktivatornya. Dan ini aktivatornya aku pakai pupuk organik cair buatan aku sendiri yang aku tambah molase. Dan itu wadahnya dan harus bolong ya teman-teman bagian bawahnya. Dan ini aku gali sedikit. Kenapa harus bolong? Nanti kan terbentuk air lindi tuh. Nah, air lindinya itu biar bisa keluar dan diserap oleh tanaman yang ada di sekitarnya. Makanya aku taruh berdekatan sama pohon ini, pohon jambu aku. Ini jaraknya mungkin sekitar 1,5 meter ya teman-teman. Jadi jangan terlalu dekat. Ini ada tanaman yang habis aku pruning hari ini. Dan ini aku pruningnya dekat dengan cabang utama karena tujuannya nanti biar dia itu cepat muncul tunas baru dan tunas barunya itu membawa bunga juga. Oke, langsung aja dieksekusi. Nah, ini aku masukin dulu yang daun keringnya. Kenapa daun keringnya dulu? Karena sepengetahuan aku daun kering itu dapat menyerap kelebihan air gitu. Jadi ada bagusnya daun kering itu ditaruh paling bawah. Jadi nanti tidak terlalu becek-becek kayak gitu loh teman-teman. Nah, terus habis itu dimasukin aja ini daun basahnya atau daun-daun hijaunya. Kalau mau dicacah itu malah lebih bagus banget. Karena nanti proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat gitu. Nah, ini aku selang-seling ya. Jadi daun kering, daun basah, terus aku kasih aktivator. Tapi kalau teman-teman punya kayak semacam pupuk kandang atau tanah atau apa mau ditambahin juga makin bagus sih, bagus banget malahan. Nah, ini bertahap terus gitu, daun kering, terus habis itu daun basah, terus aktivator lagi. Kalau punya sekam padi mau ditambahin sekam padi juga nggak masalah. Pokoknya semua bahan-bahan organik, baik itu yang kering maupun yang basah, masukin aja semuanya. Pokoknya cemplung-cemplung aja gitu. Jadi ini tuh ceritanya bikin kompos yang super simple, anti ribet, anti biaya-biaya, anti mahal-mahal klub. Pokoknya pakai bahan yang ada aja, gak perlu beli. Bahkan aktivatornya pun itu aku nggak beli ya teman-teman, karena aku buat sendiri dari sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan yang aku fermentasikan gitu. Terus pun misal nggak ditambahin molase juga nggak masalah sih, karena kan sudah ada bakteri-bakteri pengurainya di situ. Pun misalkan nih nggak mau ditambahin aktivator juga nggak masalah, tinggal daun kering sama daun hijau-hijau ditumbuk-tumbuk gitu aja juga nggak masalah. Terus kalau punya sisa cucian beras tuh airnya, nah itu disiramin juga bagus tuh, banyak bakteri-bakteri pengurainya juga di situ, Saccharomyces kalau nggak salah. Jadi tuh super simple banget, nggak punya ini diganti itu, nggak punya itu diganti yang lain. Pokoknya nggak usah ribet-ribet dan yang penting itu kuncinya jangan males. Nah, itu pokoknya. Kalau males udah kelar. Sesimpel apapun gak bakal jadi, ya kan? Dan juga kuncinya itu harus konsisten ya teman-teman, dan sabar. Nah, pokoknya kan ini tuh kita bikinnya yang super simple tanpa ini itulah pokoknya. Jadi ya harus sabar nunggu dia terkomposisi dengan sempurna, harus konsisten ngecek kalau misal dia itu nanti udah turun, maksudnya sudah terdekomposisi kan, sudah terurai kan. Nah, nanti dia bahan-bahan ini itu dia bakal menyusut turun ke bawah. Nah, nanti bisa lagi tuh ditambahin ini lagi, ditambahin daun hijau lagi, ditambahin daun kering lagi, tambahin aktivator lagi atau air cucian beras, atau ditambahin sedikit tanah atau pupuk padat, itu juga nggak masalah. Jadi intinya itu kalau sudah menyusut tambah lagi, masukin lagi gitu sampai penuh. Kalau menyusut udah tambah lagi sampai dia udah nggak menyusut lagi. Kalau udah nggak menyusut lagi artinya apa? Artinya kan udah terbentuk jadi kompos semua tuh. Nah, itu baru bisa nanti kita ambil, itu yang jadi pupuknya nanti akan berwarna kehitam-hitaman gitu dan bentuknya akan seperti tanah, teksturnya seperti tanah. Nah, itu bagus banget untuk digunakan ke tanaman-tanaman kita. Jadi selama ini caraku ya seperti itu ya teman-teman, simple banget. Kalau misal nggak punya wadah kayak gini, taruh di dalam karung. Nggak punya karung ya bisa dengan cara gali tanah tuh, tanah digali terus nanti dimasukin ke situ terus ditimbun gitu juga nggak masalah. Malah kita nggak perlu bolak-balik lagi kan kalau langsung di dalam tanah.
Tapi kan niatku kenapa tak taruh sini, itu tuh nanti pupuknya mau ku gunain lagi kalau udah jadi, ku gunain untuk tanaman-tanaman aku yang lain. Nah kayak gini ya teman-teman, ini udah jadi, udah selesai. Nah mau ditutup boleh, nggak ditutup boleh. Biasanya tuh aku tutup pakai apapun yang ada, kayak misalnya ini ada pot nih belum sempat ku pakai, ya aku tutup pakai pot ini dulu. Jadi ya seadanya aja, ditutup pakai plastik juga boleh. Dan ini udah selesai, ku biarin di situ aja biar nanti dia terdekomposisi dan air lindinya itu dapat diserap oleh tanaman-tanaman di sekitarnya untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Hasil kompos yang udah jadi itu akan seperti ini ya, teksturnya akan seperti tanah dan dia nggak akan berbau busuk karena baunya akan seperti tanah kalau udah bener-bener jadi ya teman-teman. Nah itu terlihat kan, itu bekas-bekas daun, itu dulu nggak aku cacah juga sih dan itu hancur kan. Nah apalagi kalau yang dicacah pasti akan lebih halus lagi. Itu kalau misal cuman digunain untuk sendiri nggak usah dihalusin lagi, nggak apa-apa teman-teman, itu langsung bisa digunakan. Tapi kalau misal nanti tuh suatu saat ya teman-teman ada yang pengen dijual gitu, itu bisa digiling dulu atau diayak, mungkin diambil yang halusnya, terus yang masih kasar tuh dikomposkan lagi gitu. Tapi kalau ini aku langsung pakai aja ke tanaman aku. Terima kasih sudah berkunjung ke channel aku, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa sharing-sharing lagi. Dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Wassalamualaikum.